Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul dengan NIM Arkit 3052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait algoritma penjadwalan CPU yang telah saya bacakan. Jadi untuk algoritma penjadwalan CPU yang saya pilih yaitu MLFT dan DMLFT. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu kepanjangan dari MLFT dan DMLFT tersebut. Untuk MLFT sendiri itu kepanjangan dari multi level feedback QW, sedangkan DMLFT yaitu dynamic multi level feedback QW. Dan untuk analisa yang pertama itu terkait bagaimana cara kerja dari algoritma MLFT dan DMLFT dalam memilih dan mengeksekusi thread atau proses di dalam antrian CPU. Nah, untuk MLFT sendiri itu cara kerjanya itu mirip seperti priority scheduling, round robin, dan short job burst atau SJF, yaitu melalui mekanisme umpan balik feedback pada level antrian. Nah, untuk cara kerjanya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada struktur antrian bertingkat. Jadi untuk strukturnya itu antriannya itu bertingkat. Jadi untuk program yang pertama ya berarti Q1, yang kedua Q2, Q3 gitu. Jadi cuma bedanya itu kalau di MLFD ini ada ini prioritas. Untuk prioritas ini ya sama seperti round robin atau yang lainnya, atau priority scheduling itu ada prioritas. Namun yang membedakan antara MLFD dengan algoritma yang lainnya itu ada ini feedback. Feedback ini terdiri dari promo dan demo. Jadi ketika suatu proses itu memakan lebih banyak jatah waktu dari inisialisasi MLFT di awal. Jadi ketika MLFT ini dibuat di awal itu sudah menginisialisasi jatah waktu tiap proses. Jadi misal awal itu sudah diinisialisasi, setiap proses itu selesai dalam 10 milisecond. Nah, ketika proses itu berjalan lebih dari 10 milisecond, nah itu maka akan diturunkan atau diturunkan ke antrian paling akhir. Kemudian akan dilanjut antrian nomor 2. Kemudian untuk feedback feedback promo yaitu ketika misal antrian satu itu kan diberi jatah 10 milisecond, kemudian selesai dalam waktu 5 milisecond. Nah, otomatis antrian yang nomor 2 ini otomatis dinaikkan atau dipromosikan ke antrian pertama. Nah, kemudian untuk DMLFT sendiri, DMLFT ini merupakan pengembangan dari MLFT. Nah, kalau MLFT ini sudah diinisialisasi di awal terkait level antrian, time kuantum itu sudah ditentukan. Nah, DMLFT ini sifatnya dinamis, adaptif. Nah, jadi ketika DMLFT dibuat nih, kita awal-awal tidak menentukan mau berapa jumlah antrian, berapa jumlah levelnya, berapa jumlah time kuantumnya, itu tidak ditentukan. Jadi nanti tiap iterasi DMLFT ini akan mengecek setiap proses ini memakan waktu berapa lama gitu. Jadi nanti kalau misal prosesnya ini proses di antrian pertama ini kok prosesnya lama, ya berarti nanti akan di time kuantumnya akan diperlebar dan prioritasnya akan ditinggikan. Nah, begitu. Jadi tiap proses ini akan mengubah dari time kuantum serta levelnya, jadi dinamis. Jadi kemudian untuk keunggulan dari MLFT dan DMLFT sendiri, yaitu untuk MLFT ini keunggulannya itu pada prioritas tertinggi, pada respon time ya, metrik unggulannya itu pada respon time untuk MLFT. Nah, di mana yaitu setiap proses baru selalu dimasukkan ke antrian prioritas tertinggi. Nah, karena CPU selalu memilih proses dari antrian yang tidak kosong dengan prioritas tertinggi. Kemudian time kuantum kecil di level atas.
Nah, kenapa kok respon time-nya itu tinggi kalau di MLFP ini, karena ini ketika suatu proses itu memakan lebih sedikit dari jatah waktu, maka antrian yang ada di bawahnya itu otomatis dinaikkan. Nah, ini menyebabkan respon time-nya itu lebih sedikit, jadi lebih unggul itu. Nah, yang membedakannya dengan FCFS, yaitu respon time-nya itu sangat bergantung pada urutan kedatangan. Proses pendek yang datang belakangan akan mengalami respon time sangat besar. Nah, pada SJF sendiri, meskipun optimal untuk turnaround time, SJF sulit untuk diimplementasikan secara real time dan tidak menjamin RT rendah untuk proses interaktif. Sedangkan MLFP ini sendiri itu menggabungkan prinsip round robin yang responsif dan priority scheduling sehingga secara konsisten memastikan respon time. Dan untuk DMLFP sendiri itu metrik unggulannya pada throughput. Nah, kenapa throughput itu sendiri itu adalah banyaknya proses yang selesai dalam waktu tertentu. Nah, mengapa kok dikatakan unggul di sini, itu karena di apa namanya, di DMLFP sendiri itu kan tiap proses time kuantumnya itu kan disesuaikan dengan yang dibutuhkan, itulah misalnya. Nah, jadi tidak mudah untuk ini, misal promo dan demo itu tidak mudah ya, sehingga kalau di total itu menyebabkan total selesainya proses itu lebih banyak daripada proses yang lainnya. Misal kita bandingkan dengan FCFS atau RR. Nah, throughput pada FCFS atau RR ini itu sangat bergantung pada urutan kedatangan atau nilai kuantum statis yang seringkali tidak optimal. Nah, sedangkan pada SJF atau SRTF ini secara teoritis baik untuk turnaround time, tetapi overhead prediksi burst time dan resiko starvation justru menurunkan throughput pada sistem nyata. Nah, sedangkan pada DMLFP ini itu melalui penyesuaian parameter real time, DMLFP itu akan menyeimbangkan eksekusi proses panjang dan pendek, mengurangi konteks switching dan menjaga utilitas CPU tinggi sehingga secara konsisten menghasilkan throughput. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pada MLFP itu lemah pada metrik fairness. Nah, mengapa lemah pada fairness itu? Karena misal kalau proses yang pertama itu di aturan pertama itu memiliki burst time tinggi dan akan menghabiskan jatah, maka akan diturunkan ke prioritas bawah, rendah. Nah, ini yang menyebabkan adanya fairness. Kemudian untuk DMLF sendiri itu lemah pada number of sort. Nah, mengapa lemah pada number of sort? Itu karena setiap kali ada beberapa program dijalankan, maka akan selalu melakukan penghitungan. DMLF akan selalu melakukan penghitungan untuk menentukan perlu seberapa perubahan yang akan diberikan pada setiap proses itu. Misal proses ini perlu tambahan segini, proses ini tambahan segini. Nah, itu kan selalu melakukan pengecekan gitu. Nah, tiap pengecekan ini kan memerlukan result berupa RAM. Nah, jadi lebih number of slot-nya itu lebih banyak itu. Kemudian untuk lanjut ke simulasinya ini, jadi misal ada program proses 1 itu tiba pada waktu ke 0, kemudian burst time-nya itu 15, waktu mulai 0, kemudian waktu selesainya itu pada detik 24, kemudian turnaround time-nya itu 24, dan waiting time-nya itu 9. Nah, jadi proses ini kenapa selesainya itu lama ya, karena ini memakan waktunya paling banyak, jadi akan diturunkan ke paling bawah, sehingga akan menyebabkan turnaround time-nya itu tinggi dan waiting time-nya itu juga banyak. Kemudian untuk di tabel simulasi DMLFQ ini itu proses yang 15 ini itu waiting time-nya 9. Nah, itu lebih ringkas. Jadi untuk kesimpulan dari MLFQ sendiri itu algoritma ini unggul dalam respon time untuk proses baru, tetapi menunjukkan kelemahan utama dalam fairness karena menghukum proses komputasi panjang dengan menurunkannya ke antrian prioritas rendah. Sedangkan untuk DMLFQ sendiri itu algoritma ini mencapai kinerja rata-rata yang lebih baik dan mendukung matriks throughput tinggi melalui penyesuaian parameter dinamis, namun biaya dari sebuah adaptif ini adalah overhead scheduler dan tinggi, ditunjukkan oleh metrik number of slot yang membengkak. Itu ini number of slotnya itu tinggi.
Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Salah banyak kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.